Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me, Rahman Yanum, and my group friend Fitria will present the CCU course with the material Family Values, which here is divided into 5 parts, namely is child raising, young adult, the elderly, the nuclear and extended family, and familiar roles and stability change in the family. So, family values number 1 is child raising. A. Acculturation, which began at birth, is the process of teaching new generation of children to custom and values of the parents' culture. For example, can be indicative of cultural values in the United States is not common for parents to put a newborn in a spirit room that belongs only the child. Jadi, pertama itu nilai keluarga dimulai dari cara membesarkan anak. Dimulai dari akulturasi, yaitu peleburan budaya. Yang asimilasinya atau penyatuannya itu biasanya itu dari budaya-budaya yang berbeda dan biasanya dari budaya yang dominan. Akulturasi di negara United States dimulai dari masa kecil, baru lahir itu sudah diberitahu tentang budaya-budaya orang tua mereka. Misalnya, di United States tidak jarang orang tua menetapkan bayi di ruangan terpisah oleh orang tuanya. Ia memiliki ruangan tersendiri atau kamar sendiri, yang mana ini membantu menjaga privasi orang tua dan membiarkan anak untuk membiasakan diri memiliki kamar sendiri yang dipandang sebagai langkah pertama menuju kemerdekaan pribadi. Jadi sangat terpisah ya dari kecil dengan orang tuanya. Yang selanjutnya di US itu memegang kemerdekaan tradisional yang individualnya itu dengan harga yang sangat tinggi. Jadi nilai individualnya itu sangat-sangat berharga di sana. Bahkan pada waktu kecil itu anak bayi itu sudah dipisahkan celemeknya dengan ibunya. Terus juga pada sosialisasinya, anak-anak itu belajar sendiri untuk mencari nomor 1, untuk berdiri sendiri. Nah, ya kan sangat mandiri. Dan selanjutnya poin B, many children are taught at very early age to make decisions and responsible for their action. Yang mana pada poin selanjutnya itu tentang tanggung jawab dan keuangan. Banyak anak diajari sejak usia dini itu untuk membuat keputusan dan tanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan. Anak-anak itu bekerja mendapatkan uang di luar rumah sebagai langkah utamanya untuk membangun otonomi. Selanjutnya, anak-anak berusia 9-16 tahun, mereka sudah bisa mengirim surat kabar dan mendapatkan penghasilan, serta dia dapat membelanjakan uang penghasilannya itu. Serta remaja yang usianya 13-18 tahun dapat mengasuh di rumah tetangga mereka, dalam artian itu jadi pembantu, yang mana mereka dapat mendapatkan beberapa dolar dalam seminggu. Nah, menerima uang saku mingguan pada usia dini mengajarkan anak-anak untuk menganggarkan uang mereka dan mempersiapkan mereka dan menyiapkan mereka untuk kemandirian finansial di masa depan. Banyak orang tua yang percaya itu mengelola uang akan membantu anak-anak mempelajari tanggung jawab sekaligus menghargai uang. Jadi dari kecil sudah dilatih bekerja. Selanjutnya yaitu young adult, yang mana dewasa muda, yaitu poin C, euthanizing an appropriate age usually between 18 and 21 years. Children are encouraged but not forced to leave the nest and begin independent life. Pada usia muda, dewasa muda, usia sekitar 18-21 tahun, mereka itu tidak dipaksa, tetapi sangat didorong pada orang tuanya untuk keluar dari zona nyaman mereka, dalam artian keluar dari rumah untuk mencari jati diri mereka sendiri, mencari kemandirian mereka sendiri.
Bahkan anak-anak itu dapat menemukan hubungan sosialnya mereka sendiri dan didukung oleh keuangan di luar keluarga. Ortu tidak menyatu, jadi keuangannya itu sudah tidak menyatu lagi dengan orang tua. Bahkan masalah pernikahan, anak-anak mereka biasanya itu kan mereka menikah itu kebanyakan itu mencari sendiri pasangannya, dengan usia berapa mereka menikah, dengan siapa mereka menikah, dan di usia berapa mereka menikah. Cinta romantis yang paling sering menjadi dasar pernikahan di UK, dan dewasa muda bertemu masa depan mereka melalui teman-teman lain di sekolah, di tempat belajar, di tempat kerja, dan dalam organisasi atau keagamaan intuisi. Meskipun anak-anak mereka bebas memilih pasangan, tetapi tetap mereka berharap ortu mereka akan menyetujui pilihan mereka, dalam artian seperti mencari restu. Terus selanjutnya yang poin D itu, in many families, parents fail their children that make major life decisions by themselves. Di dalam banyak keluarga, ortu mungkin mencoba mempengaruhi seorang anak untuk mengikuti misalnya profesi A tertentu, tetapi anak bebas memilih. Jadi di sini tuh anak itu diberi kebebasan yang sangat tinggi pada orang tuanya. Maksudnya diberi kebebasan yang seluas-luasnya. Seperti memilih pekerjaan. Sebenarnya orang tua sudah menunjukkan jalan, tapi jika anak itu ingin mencari yang lain, ya dipersilahkan, orang tua tidak mengekang. Selanjutnya yaitu yang poin E, itu tentang the elderly, masa tua. Society and familiar treatment of the elderly also reflects this independence and individualism, yang mana perlakuan sosial dan kekeluargaan terhadap lansia juga mencerminkan kemandirian dan individualisme. Nah, dukungan finansial mereka seringkali diberikan oleh lansia dengan sistem jaminan sosial atau kesejahteraan yang mengurangi ketergantungan kepada keluarga mereka. Selain itu, ortu mungkin mencari teman mereka sendiri daripada menjadi tanggung jawab, daripada menjadi terlalu bergantung secara emosional pada anak-anak mereka. Mereka itu lebih suka bergaul dengan orang sebayanya yang seusianya sama-sama lansia daripada dengan anaknya gitu. Bahkan pemerintahan pusatnya sendiri itu sudah menyediakan sarana untuk asosiasi kelompok sebaya dalam diri seorang keluarga usia sendiri. Maksudnya sudah disediakan oleh pemerintah untuk usia mereka itu, keluarganya itu sudah disediakan. Selanjutnya poin F, some families send their older relatives to nursing homes rather than integrated them into the homes of the children or grandchildren. Itu kan biasanya ada masalah bagaimana dengan orang tua di UK tentang pemuliaan pemuda dan ketidakpedulian terhadap ortu. Bukannya mereka itu tidak memuliakan orang tua, bahkan ortu itu terasa diasingkan, bukan, melainkan mereka beberapa keluarga itu mengirimkan kerabat-kerabatnya itu ke yang lebih tua, atau biasanya itu panti jompo, daripada mengintegrasikan, menyatukan mereka ke dalam rumah anak cucu mereka. Jadi mereka itu lebih suka membawa ke panti jompo daripada harus ke rumah keluarganya, ke rumah kerabatnya. Soalnya apa? Ini tuh pemisahan ortu dari yang muda telah berkontribusi pada isolasi dari segmen masyarakat yang semakin besar. Di sisi lain, ada banyak lansia yang memilih tinggal di komunitas pensiunan di mana mereka memiliki persahabatan dengan ortu lainnya dan kenyamanan daripada mereka banyak kegiatan dengan rumah mereka sendiri. Jadi
lansia-lansia di sana tuh lebih suka tinggal di panti jompo atau tempat pensiunan mereka daripada ikut anaknya. Perawatan lansia dapat dipahami lebih lanjut dengan membedakan antara struktur inti dan keluarga besar. Nah, di UK itu menyatakan keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu. Itu tadi yang poin G ya. The treatment of the elderly can be further understood by distinguishing between nuclear and extended family structure. Jadi, perawatan lansia dapat dipahami lebih lanjut dengan membedakan antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, pengasingan orang tua di panti jompo itu sebagai pembeda keluarga inti dan keluarga besar. Kalau dalam keluarga inti, mereka itu ada ayah, ibu, dan anak. Jadi dalam rumah itu ada itu. Sedangkan kalau dalam keluarga besar, mereka itu ada kakek, nenek, bibi, paman, sepupu, keponakan, dan mertua. Perbedaan antara nuklir dan diperpanjang keluarga penting ini karena menunjukkan sejauh mana ikatan keluarga dan kewajiban. Jadi nggak ada salahnya dibedakan. Ada keluarga besar, ada keluarga kecil, itu juga sebagai sejauh mana ikatan keluarga itu dan kewajiban itu. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya selanjutnya, yaitu Mbak Fitria. Kepadanya dipersilahkan. Baik, pada poin H untuk bagian yang keempat, the American nuclear family usually has its own separate residence and is economically independent of family members. Maksudnya di sini, keluarga inti Amerika itu biasanya memiliki tempat tinggal terpisah dan secara ekonomi tidak bergantung pada anggota keluarga lainnya. Jadi, ketika salah satu keluarga besar yang ada di Amerika sudah misal anaknya menikah, jadi dia harus memiliki rumah sendiri dan sudah terlepas tanggung jawabnya dari keluarga besarnya. Jadi contohnya ketika dia membutuhkan uang semisal untuk membangun rumah atau kebutuhan finansial lainnya, dia sudah tidak bergantung kepada keluarga besarnya, tetapi menggunakan uangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya di dalam keluarganya tersebut. Masuk pada poin kelima, familial roles. Untuk poin I, some people in parts of the United States, this parental function are no longer fixed. The prescribed role of the man as breadwinner and the woman as housewife is changing. This change include working mothers, house husband, and an increasing number of daycare centers of children. Maksudnya bagaimana untuk poin I di sini? Jadi beberapa orang di beberapa bagian Amerika Serikat sudah mengubah kebiasaan. Maksudnya apabila pada umumnya seorang laki-laki yang mencari nafkah, di Amerika Serikat di sini seorang perempuan juga bisa mencari nafkah. Tidak hanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang diam di rumah, tetapi dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan pada poin di sini sudah banyak tempat penitipan anak di Amerika Serikat. Kenapa? Karena perempuan memilih menjadi wanita karir dengan tidak hanya berdiam di rumah dan mengurusi rumah tangga, tetapi juga bekerja untuk mendapatkan uang untuk keluarganya. Untuk poin J, some mothers work because of a financial need and not because of a desire to change their role from housewife to be breadwinner. Untuk poin J di sini, beberapa ibu rumah tangga yang di sini bekerja bukan karena ingin merubah statusnya yang ibu rumah tangga menjadi
wanita karir, tetapi alasannya di sini karena memang kebutuhan finansial, yang dimana di Amerika kan tentunya pengeluaran cukup besar ya, jadi tidak mungkin hanya bergantung pada anggaplah gaji pokok dari suami, tetapi juga di sini istri membantu untuk kebutuhan di keluarganya agar tercukupi. Untuk poin ke-6, stability and change in the family. Untuk poin ke, it is almost impossible to describe a typical American family because the United States is such a heterogeneous country. Although members of ethnic, racial, or economic groups may assimilate into the educational and employment system of the establishment, they often maintain their culture's heritage within the home. Maksudnya di sini, Amerika kan merupakan negara heterogen, yang dimana kelompok etnis, ras, atau ekonomi dapat berasimilasi dengan sistem pendidikan dan ketenaga kerjaan pendirian. Mereka sering mempertahankan warisan budaya mereka di dalam rumah. Jadi kebudayaan yang ada di dalam rumah, maksudnya kebiasaan-kebiasaan atau memang yang sudah menjadi kebiasaan di dalam rumah atau di dalam keluarga itu tidak pernah ditinggalkan. Jadi menambah keeratan, maksudnya mereka punya kebudayaan yang sangat erat. Untuk poin L, change in the American family structure and evidenced by increased rates of separation and divorce. In certain areas of the country, the trend have resulted in a growing numbers of single-parent families, remarried parents, and communal lifestyles. Perubahan struktur dalam keluarga di Amerika Serikat ini dibuktikan adanya atau banyaknya perpisahan atau perceraian, yang mana menghasilkan banyak orang tua atau yang disebut single parent, yang dimana menghidupi anak-anaknya sendiri. Maksudnya mereka sering berpisah dan kemudian menikah lagi dengan gampangnya. Maksudnya susunan struktur dalam keluarga menjadi cepat rusak karena adanya perpisahan dan perceraian yang cukup tinggi di negara Amerika tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.